hari ini jadi aku mengisi acara di acara Kejar Mimpi Action Nation by Zeni Niaga. Terus kita membahas banyak hal sih, tadi ngebahas soal generasi muda, gimana caranya kita bisa menggali value dan memberikan kontribusi, apa aja sih tantangannya, kayak gitu sih. Terus tadi seru karena banyak engagement juga, banyak tanya jawab langsung sama anak-anak mudanya. Terus kayak aku selalu seneng sih kalau kayak gitu karena berarti kan apa ya, ada interaksi langsung. Terus aku juga ikut belajar, ikut denger sharing mereka dan cerita-cerita mereka sebenarnya. Kamu sendiri ketika menggali potensi apalagi karena kan menjadi penyanyi pasti ada penghasilan publik seperti apa? Wah, itu pertanyaannya lebar banget ya. Intinya sih mungkin kalau orang bilang kayak aku suka belajar gitu-gitu, sebenarnya itu sih cara aku sebenarnya menggali potensi. Jadi kayak misalnya apapun bidang itu, misalnya sekarang aku pengen jadi entrepreneur atau misalnya pengen kembali ke dunia musik dan juga misalnya dunia film, apapun itu aku pasti berusaha terus tumbuh dan belajar terus supaya ya situ-situ aja gitu kan, jadi terus Modi, bisa dikatakan kayak dirimu sekarang mengatur keuangan sendiri seperti apa sih gitu kan, dalam artian ataukah cara untuk kayak pengeluaran lu, pemasukan lu seperti apa sih, ada nggak sih kayak part-partnya itu sendiri gitu kan seorang Modi? Keuangan ya, bener sekarang aku mengatur keuangan sendiri sebenarnya udah cukup lama karena aku bekerja kan udah dari kecil. Kalau dipikir-pikir aku udah belasan tahun gitu sebenarnya bekerja sambil sekolah juga, jadi mungkin itu membuat aku jadi lebih aware dan udah harus lebih mikirin juga soal keuangan sendiri dulu ini gitu. Tapi sekarang mungkin kemarin tuh aku sempat bikin series juga sebenarnya di YouTube kayak financial literacy gitu, dan itu sebenarnya menarik banget karena aku banyak undang narasumber dan justru aku tuh banyak belajar gitu dari mereka tentang tips-tips cara mengelola uang, cara kayak apa ya, mikirin cara nabung jangka panjang, investasi kemana aja. Kemarin tuh dapat banyak insights dari teman-teman itu sih, dan ada beberapa yang sekarang aku memang praktekkan juga. Untuk investasi lo sendiri sekarang seperti apa sih? Untuk investasi mungkin aku nggak bisa share terlalu banyak, cuman memang aku percaya bahwa kalau investasi kan kita bentuknya portfolio gitu. Jadi mungkin tergantung impian atau preference orang masing-masing juga. Ada yang mungkin lebih suka yang asset based, orang yang paling suka aset tuh mungkin lebih suka beli tanah deh atau kayak beli emas gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang lebih suka invest in digital assets atau kayak other assets yang mungkin bisa jadinya ke stocks, ke hal-hal lain juga. So there's a lot of preferences, tapi yang jelas aku pasti percaya bahwa kita harus punya portfolio lah gitu. Jadi jangan cuma di satu hal aja, kita bagi-bagi di beberapa aset. Tapi kan bisa dikatakan lu selamanya nggak jadi artis nih gitu kan, ke belakangnya nanti bakalan ini untuk invest ke belakangnya sendiri seperti apa sih, masa tua atau segala macam, sudah terpikirkan belum sih untuk dari sekarang gitu? Pastinya dipikirkan. Jadi kalau aku mungkin ngebayangin sekarang dari apa yang aku misalnya sudah bangun, aku juga make sure to invest in assets yang akan secara jangka panjang bisa juga lebih sustainable buat aku. Terus juga sekarang mungkin masuk ke ranah bisnis juga dan sebagainya, karena bisnis itu bisa lebih sustainable as an institution. So sebenarnya bidangnya ada beberapa yang aku lagi eksplor sih sekarang di luar Amerika. Yang akhirnya memutuskan untuk terjun ke bidang ini? Yang akhirnya memutuskan aku, sebenarnya aku kan S2-nya memang waktu itu ngambil majornya bisnis gitu. Jadi dari sebelum S2 pun udah tahu gitu akan mau masuk ke bidang itu, karena aku merasa bisnis itu juga salah satu cara kita bisa membuat impact kalau kita mission dan propositionnya tepat. Jadi itu sih motivasinya menurut aku. You can also make a big difference gitu through business. Dan mungkin karena kemarin aku udah dan tetap jalan sampai sekarang di sisi kreatifnya, aku juga ingin mencoba dunia baru, and it's something that really stimulates me intellectually. Jadi aku senang sih. Jadi aku pengen explore. Artinya memang dirimu sudah apa ya, kayak semacam di masa tua nanti gue tuh pasti akan ada misalnya untuk safety nih gitu, untuk seperti apa sih? Aku sih planner ya Mbak, jadi maksudnya aku berusaha
untuk itu bisa terjadi. Tapi ya apa namanya, kita nggak pernah tahu juga. So aku yang penting sudah diupayakan dan effortnya ada. Bismillah aman. Tapi kan ya insya Allah deh gitu. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Maudi, bisa dikatakan kalau misalkan dirimu dijadikan apa tadi, Menteri Pendidikan, nah seperti apa sih itu dikandidatkan? Gini ya Mbak, jadi saya tuh pernah ditanyakan pertanyaan seperti ini dan akhirnya viral kemana-mana. Jawaban saya juga waktu itu cuma dikasih 30 detik menjawabnya. Jadi saya pengen menghindari adanya misinterpretasi lagi sebenarnya, karena kalau saya ditanya pertanyaan itu secara serius mungkin jawabannya harus esai ya, atau kayak berhalaman-halaman, karena isu pendidikan itu sebenarnya kompleks sekali dan ada banyak stakeholders, ada banyak player gitu. Jadi kayaknya sih nggak di waktu yang hanya berapa detik ini, tapi kalau orang-orang pengen ngobrol tentang pendidikan lebih banyak, nanti personal aja sama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.